Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minawati Akan Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teori konstruktivisme dan konsep umum teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori pendidikan yang bersifat aktif dan personal, di mana pada teori ini siswa tidak hanya menerima dan memproses pengetahuan yang diberikan oleh guru, tetapi siswa juga dituntut untuk dapat menyusun sendiri pemahaman dan pengetahuannya. Nah, di sini itu interaksi sosial menjadi aspek penting dalam menyusun dan membangun pemahaman serta pengetahuan siswa itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep umum teori konstruktivisme. Konsep umum teori konstruktivisme yang pertama adalah belajar dari pengalaman yang ada. Karena belajar itu tidak cukup jika hanya teori. Contoh, kita diberikan teori cara menaiki sepeda, ya, cara mengendarai sepeda. Tetapi teori tersebut itu seakan-akan nggak ada artinya kalau misalnya kita itu belum pernah mencoba untuk mencari pengalaman itu sendiri. Entah mencoba menaiki sepeda, mengendarai sepeda, walaupun itu mungkin terjatuh-jatuh ya, tapi itu kan dari situ kita mendapatkan pengalaman. Nah, terus kemudian yang kedua yaitu membina secara mandiri pengalaman kita yang ada dan pengetahuan. Nah, di sini tadi kan kita udah mendapatkan teori, kita udah punya pengalaman. Dan di sini kita secara mandiri itu seperti menganalisis lah, gimana sih dari aku mendapatkan teori seperti ini, aku mendapatkan pengalaman seperti ini, itu digabungkan, gimana caranya biar aku tuh mengendarai sepeda itu tidak sampai jatuh gitu. Itu yang konsep yang kedua. Konsep yang ketiga yaitu mempengaruhi pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran yang terbaru, dimana pengetahuan maupun perkembangan zaman itu kan semakin ke depan ya semakin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena apa? Dari pembelajaran atau pengetahuan terdahulu itu kita mendapatkan seperti evaluasi untuk kita perbaiki ke depannya. Nah, seperti itu. Yang keempat yaitu membandingkan informasi baru dengan pengalaman yang ada. Karena informasi yang beredar zaman sekarang ini itu antara valid tidaknya itu sangat dipertanyakan gitu. Karena mungkin hanya kata orang, ada yang mau mencari sensasi seperti itu. Jadi kita juga harus atau kita juga sangat butuhkan sebenarnya pengalaman yang ada itu. Dan yang terakhir yaitu mempunyai pengalaman pada bahan pengajaran, di mana bahan pengajaran ini itu bisa dilakukan dengan efektif apabila kita juga mempunyai pengalaman. Contoh nih, kita sebagai pendidik kita mengajarkan, dulu bu guru nih pernah seperti ini loh, sama kayak ini, nanti seperti ini, gitu kan. Kayak anak itu ketika kita ajari itu kayak iya ya, kayaknya seru ya gitu. Soalnya kan dicampurkan kan tidak hanya dengan teori yang monoton, tapi juga cerita atau sharing dengan guru. Jadi pengalaman untuk seorang pendidik itu sangat diperlukan. Oke, kemudian selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atau rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Mutia Fitriani akan melanjutkan teori konstruktivisme dari beberapa kalangan tokoh. Yang pertama ada tokoh von Glasersfeld. Di sini dia mengatakan bahwa konstruktivisme sebagai teori pengetahuan dengan akar dalam filosofi, psikologi, dan cybernetics yang menekankan kepada satu, pembelajar aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, ada interaksi sosial itu penting untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa seseorang tidak hanya berpikir untuk mendapatkan pengetahuan, melainkan akan mengkombinasikannya dengan pengalamannya sendiri. Yang kedua ada Palinkar mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Jadi tidak asing dengan keberagaman dan banyaknya teori ilmu kognitif yang memasukkan jenis konstruktivisme tertentu. Jadi teori tersebut berasumsi bahwa individu akan mengeluarkan ilmu pengetahuannya pada saat-saat tertentu pada pengalamannya sendiri. Yang ketiga ada Trianto. Trianto mengatakan bahwa upaya konstruktivisme ini mengarahkan siswa agar aktif untuk menemukan, menyusun, dan mentransformasikan sendiri secara kompleks. Jadi di sini dengan konstruktivisme mengarahkan siswa untuk aktif untuk menemukan bagaimana caranya memecahkan masalah yang dihadapinya dengan pengetahuannya sendiri. Yang keempat ada pendapat dari Sagala. Sagala di sini mengatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki info tersebut menjadi milik sendiri. Maksudnya, dengan ilmu yang ada, siswa akan menerapkan info yang dia punya lalu diterapkan ke pengalamannya pada saat itu. Lalu jika ada keperbedaan dengan info yang dia punya dan apa yang harus dia praktekkan di situasi tersebut, maka info yang baru tersebut akan menjadi milik sendiri.
Yang kelima ada Slavin. Slavin di sini mengatakan bahwa siswa harus aktif dalam pembelajaran agar dapat menghasilkan belajar yang maksimal dengan praktik dan pengalaman yang ada. Jadi tidak hanya kognitif saja yang didapat. Jadi dengan kognitif lalu dia praktikkan di pengalamannya tersebut. Jadi pembelajaran itulah yang dikatakan pembelajaran yang berhasil menurut Slavin. Yang keenam ada John Dewey. John Dewey di sini mengatakan bahwa sekolah menjadi cerminan bagi masyarakat agar menjadi manusia yang berpendidikan. Lalu untuk kelas adalah laboratoriumnya. Yang ketujuh ada Piaget dan Vygotsky. Piaget dan Vygotsky mengatakan bahwa pengetahuan terlahir dari pengalaman atau tindakan seseorang dan perkembangan intelektual terjadi saat mereka menghadapi langsung dan memecahkan masalah-masalah yang terlahir pada suatu pengalaman tersebut. Jadi maksudnya adalah pengalaman akan melahirkan pengetahuan bagaimana caranya memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik. Yang terakhir, yang kedelapan ada Jeremy Brunner. Dia mengatakan bahwa belajar dari hasil penemuan akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi sama seperti Slavin bahwa kombinasi antara ilmu dan pengalaman yang ada akan menjadi hasil yang baik, hasil belajar yang baik. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Anjani. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ciri-ciri pembelajaran teori konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun dari pengalaman. Yang kedua, belajar adalah penafsiran persoalan tentang dunia. Yang ketiga, belajar merupakan proses yang aktif. Yang keempat, pengetahuan akan tumbuh dengan adanya perundingan atau negosiasi. Dan yang terakhir, belajar harus dalam situasi latar yang realistik. Penilaian harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rosa Erdamia Putri, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri konstruktivisme. Ciri-ciri pembelajaran teori konstruktivisme menurut Sirot. Yang pertama, belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Yang kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Nah, contohnya di dalam kelas seni budaya, kita sebagai pendidik mempraktekkan sebuah tarian. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan keadaan konkret. Nah, contohnya membuat suasana kelas itu menjadi real dengan menyediakan properti tari yang dipraktekkan. Yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial. Yang kelima, memanfaatkan berbagai media. Contohnya, kita bisa menggunakan video, lagu, atau gambar sesuai dengan tingkatan kelasnya. Yang keenam, melibatkan siswa secara emosional dan sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Safira, nomor absen 32. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya yang tentang prinsip-prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar mengajar, yaitu pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri. Jadi, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke peserta didik secara langsung, karena peserta didiklah yang harus berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pengetahuannya sendiri, sehingga terjadi perubahan konsep ilmiah dengan sering bertanya dan berpendapat di dalam kelas. Guru hanya sebagai fasilitator, tutor, dan mentor yang hanya memfasilitasi dan memberikan kesempatan dan saran agar peserta didik terbiasa dapat belajar aktif, berpikir kritis, dan menalar pada setiap pembelajaran. Dengan adanya hal tersebut dapat memotivasi untuk peserta didik bahwa belajar itu tanggung jawab sendiri. Selanjutnya, menghadapi masalah yang relevan dengan peserta didik dengan mengajak berdiskusi bersama-sama di dalam kelas. Lalu, struktur pembelajaran seputar konsep utama adalah pentingnya mengajukan pertanyaan, mencari dan menilai pendapat peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan peserta didik. Contohnya, seperti pada pembelajaran kurikulum 2013 yang bertujuan agar guru dan peserta didik sama-sama aktif dalam pembelajaran dan mengharapkan guru semakin meningkatkan kreativitasnya dalam mengajar dan peserta didik terbiasa dengan belajar aktif, selalu berpikir kritis dan menalar yang untuk mengembangkan intelektual, kecerdasan, dan membentuk sikap berkarakter peserta didik itu sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Saya Anissa Rizky Hidayati dengan NIM 19025206927. Saya dari Pendidikan Seni Tari dan Musik. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dan karakteristiknya dalam pembelajaran. Untuk yang pertama, permasalahan yang muncul sebagai hal yang relevan dengan siswa. Kita tahu, kita sebagai pengajar banyaknya pro dan kontra antara siswa dengan pengajarnya. Apalagi di saat pandemi saat ini. Untuk yang kedua, prinsip struktur belajar di sekitar konsep-konsep utama. Jadi, pengaruh belajar dalam pembelajaran itu terpengaruh juga dengan lingkungan sekitar seperti itu. Untuk prinsip yang ketiga, carikan dan hargai poin-poin pandangan siswa sebagai jendela pemberi alasan mereka. Jadi kita memberi pandangan kepada siswa agar siswa itu mau berargumen, berani berargumen, memberikan pendapat seperti itu. Prinsip yang keempat, sesuaikan pembelajaran dengan perkiraan menuju pengembangan siswa. Jadi kita lebih mencari inovasi-inovasi baru, referensi-referensi baru agar kita mengerti siswa itu sebenarnya mampu untuk mengembangkan yang lebih maju lagi seperti itu. Untuk yang prinsip yang kelima, nilai hasil belajar siswa dalam konteks pembelajaran. Jadi dibutuhkan atau wajib diperlukan, ini diperlukan, sangat diperlukan karena setiap pembelajaran pasti mempunyai evaluasi. Jadi harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu agar keesokan harinya belajar dan pembelajaran ini agar berjalan tetap lancar. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Maulana, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari konstruktivisme. Untuk kelebihan yang pertama, yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya, yaitu dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi, guru hanya sebagai pemberi arahan dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Sebab, dalam konstruktivisme, pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dalam proses pembelajaran, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui diskusi, pengalaman, dan juga bisa didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, siswa atau pembelajar lebih aktif dan kreatif. Maksudnya, di mana siswa dituntut untuk memahami pembelajarannya baik yang didapatkan di sekolah dan yang dia dapatkan di luar sekolah. Sehingga pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan tersebut bisa dia kaitkan dengan baik dan seksama. Selain itu juga, siswa dituntut untuk bisa memahami ilmu-ilmu baru dan dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah lama. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga, yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna berarti menginstruksi informasi dalam struktur penelitian lainnya. Artinya, pembelajar tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya, dengan informasi-informasi yang dia dapatkan baik dari temannya, tetangga, keluarga, surat kabar, televisi, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya, siswa bebas mengkaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungannya dengan yang di sekolah, sehingga tercipta konsep yang diharapkan. Untuk yang kelima, perbedaan individual terukur dan dihargai. Kemudian yang terakhir, guru berpikir, proses membina pengetahuan baru dan siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Jadi, barusan merupakan kelebihan dari konstruktivisme. Untuk kekurangannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisan Tirafiakdar, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kekurangan yang pertama, proses belajar yang konseptual. Dalam pembelajaran konstruktivisme, konsep harus disusun dengan rinci dan matang agar tercapai kompetensi yang diinginkan. Lalu yang kedua, peran siswa. Dalam teori ini, siswa ditugaskan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Sering terjadi perbedaan persepsi antara murid satu dan murid yang lainnya. Diperlukan kreativitas guru untuk mengarahkan konsep berpikir siswa agar tercapai kesamaan persepsi berpikir siswa. Yang ketiga, peran guru. Dalam teori pembelajaran konstruktivisme, peran guru menjadi lebih pasif, yaitu hanya sebagai fasilitator. Lalu yang keempat, sarana belajar. Kondisi sekolah juga mempengaruhi berlangsungnya teori belajar konstruktivisme. Sekolah dituntut untuk memiliki sumber daya yang memadai agar teori belajar konstruktivisme bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atina Hasanah, mahasiswa jurusan KSDP. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih implementasi dari teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, kalau misal menurut Slavi, dalam implementasinya pada kehidupan, metode pembelajaran konstruktivisme memiliki pendekatan pembelajaran dalam strategi belajarnya. Ini menurut Slavi, apa aja sih pendekatan pembelajaran itu? Pertama, itu ada pendekatan top-down processing. Apa sih top-down processing itu? Top-down processing itu pendekatan di mana siswa mulai membangun konstruktivismenya itu melalui pemahamannya sendiri. Dimulai dari penyelesaian masalah yang kompleks,
Nah, ketika anak menyelesaikan masalah yang kompleks, nanti dia akan mulai menemukan keterampilan-keterampilan apa nih yang dia butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dari penyelesaian masalah kompleks itu tadi. Misal, seperti biasa ketika kita belajar membaca, anak akan mulai biasanya anak akan mulai belajar tentang huruf A, B, C, mengenal huruf. Ketika itu baru dia mulai menggabungkan dua huruf B, U, Bu. Nah, tetapi ketika di pelajaran top down processing ini, anak akan mulai membaca kalimat. Nanti ketika dia mulai belajar kalimat, ketika dia sudah bisa kalimat ini, anak akan mulai paham. Dia akan terbangun sendiri. Oh, tanda titik itu setelah ini. Oh, tanda koma itu begini. Tanda baca itu seperti ini. Nah, ketika itu anak akan paham dengan sendirinya tentang pemahaman-pemahaman yang lebih dasar, begitu. Yang pertama. Terus untuk yang kedua, ini ada cooperative learning. Apa sih cooperative learning itu? Cooperative learning ini dengan sebagai pembelajaran kelompok. Jadi guru di sini dalam pembelajaran kelompok menjadi jembatan ilmunya anak-anak, supaya nanti misal anak-anak ada kesalahan tentang konsep, guru itu bisa yang membenarkan. Nah, apa sih contoh cooperative learning ini? Jadi cooperative learning ini misal dalam satu kelas kita membuat kelompok-kelompok belajar. Anak di sana kita beri materi tentang sekarang kita akan belajar tentang tumbuhan. Ayo sekarang semua membuat kelompok, membentuk kelompok. Ketika mereka membentuk kelompok, mereka akan mulai membangun konstruksi pemahaman mereka sendiri tentang apa sih tumbuhan, terus gimana hidupnya tumbuhan, gimana cara berkembang biak, dan lain-lain. Itu untuk cooperative learning. Nanti ketika di sini, anak-anak akan mulai membangun pemahaman mereka sendiri, dan konsep-konsep pembelajaran mereka sendiri dari pembelajaran kelompok tersebut. Yang ketiga, ini adalah generative learning. Menurut Osborne dan Withrop, model pembelajaran generatif learning adalah model pembelajaran di mana peserta aktif berpartisipasi dalam proses belajar dan dalam awal mengkonstruksi makna dari informasi yang ada di sekitarnya berdasarkan pengetahuan awal dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, jadi kalau di generative learning ini, peserta didik ya kayak misal kita pembelajaran biasa di kelas, akan tetapi di sana murid menjadi lebih aktif bertanya. Jadi pendidik itu memberikan ruang untuk anak aktif bertanya. Jadi ketika pembelajaran anak ini bisa mulai bertanya, dan dari pengetahuan awal yang ia miliki, ia mulai membangun konsep-konsep pembelajaran yang akan ia dapatkan. Bisa misal tanya jawab itu kan siswa akan berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, contohnya seperti itu. Yang keempat, contohnya adalah belajar mandiri. Apa sih belajar mandiri itu? Nah, belajar mandiri itu tuh belajar individu gitu. Jadi peserta didik ini dianggap sebagai individu yang membangun usaha mandiri untuk dia mencapai suatu kompetensi dalam pembelajaran tersebut. Misal gimana sih pembelajaran mandiri? Misal anak kita ajak ke perpustakaan. Ayo semua anak-anak kita ke perpustakaan, cari materi tentang tumbuhan. Nah, nanti di sana anak-anak boleh dalam pembelajaran mandiri ini mereka menentukan sendiri bagaimana apa media untuk mereka belajar, terus mereka bisa menentukan sendiri materi yang ingin mereka baca, tapi tetap sesuai dengan judulnya materi pembelajaran hari ini. Terus mereka bisa mencari buku sesuai referensi yang mereka inginkan. Ini dari pemahaman dasar dari teori konstruktivisme yang belajar mandiri. Anak diminta untuk belajar sendiri dan ia bisa menentukan cara belajarnya dia gimana sih yang dia sukai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Yudo Wijanarko. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang implementasi teori pembelajaran konstruktivistik dalam pembelajaran. Di sini menggunakan beberapa metode belajar. Yang pertama, ada penjelasan atau ceramah. Pada teknik ini, guru menjelaskan tentang suatu materi pelajaran kepada siswa agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajarinya. Di sini maksudnya, guru memberikan gambaran terhadap siswa agar siswa nantinya akan lebih memahami tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua, ada tanya jawab. Pada teknik ini dilakukan sebelum kegiatan inti di dalam suatu pelajaran berlangsung. Guru dan siswa melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Di sini guru memancing siswa untuk mengetahui seberapa aktif siswa dalam memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. Yang ketiga, diskusi. Di sini siswa mendiskusikan dengan siswa lainnya dan guru mengenai materi pelajaran tersebut. Maksudnya, guru memberikan materi dan memberikan peluang terhadap siswa untuk bekerja sama dengan siswa lainnya dalam memahami materi yang diajarkan.
Yang keempat, ada penugasan, yaitu suatu cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberikan tugas kepada siswa. Di sini pelaksanaannya dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, yaitu untuk melatih siswa agar bisa bekerjasama dengan siswa lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.